Kembali lagi di Cacahan Literasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten. Seperti biasa, kita akan berbicara seputar dunia literasi dan hal-hal inspirasi. Dan sudah hadir bersama saya, politisi muda, politisi handalan, dan salah satu tokoh yang cukup menginspirasi saya, Kakanda Jazuli Abdillah. Aduh. Assalamualaikum Abang. Gimana? Waalaikumsalam, Supri. Inspirasi apa ini? Iya dong, menginspirasi karena termasuk kategori politisi muda ya, dan berangkat dari dunia aktivis, dunia literasi, dan sukses di Biasa dunia aja politik. Ini gimana Bang? Setelah kemarin sempat dinyatakan tahu dong karena dinyatakan positif. positif. Positif kan bagus biasanya tuh. Positif itu biasanya Hal-hal yang positif bagus biasanya tuh. Kecuali satu hasil ya. swab. Ya, itu harus tuh orang berharap negatif. Iya betul. Ada anekdot orang positif, orang negatif pulang istrinya positif ya. Pikiran harus positif, hati harus positif. Hasil swab ya sempat positif. Tapi sekarang sudah negatif lah ya. Udah. Ya memang saya bukan rutin, artinya karena aktivitas kedewanan itu kan keluar kota misalnya gitu ya. Kemudian seminggu sebelumnya saya punya kakak kandung itu positif, walaupun tidak satu rumah, tidak dekat, tidak ketemu sebenarnya enggak. Jadi saya nggak yakin juga saya nular dari sana gitu. Yang saya tahu dia positif. Kemudian saya mencoba untuk inisiatif hasil ya tes yang menghasilkan swabnya itu positif. Tapi nggak ada gejala apapun. Bahkan ketika Kepala Dinas Kesehatan Banten ngasih tahu saya, Kang positif. Gue nggak yakin, gue bilang gue sehat, nggak pernah batuk, nggak mules, nggak apa gitu. Makan rasanya biasa aja, kok bisa gitu positif. Ya udah Kang, kan ini imunnya kuat gitu katanya. Kemudian aktivitas juga bukan disiplin, artinya relatif gitu ya, ngikutin perintah protokol kesehatan. Kemudian bawa sering enak-enak aja gitulah ya. Jadi pikiran adem-adem aja gitu, positive thinking aja lah gitu kan. Nah itu juga salah satu faktor bahwa kita jadi tidak ada gejala gitu. Tapi kalau soal medisnya, hasil medis di swab itu positif ya saya lebih percaya medis daripada Mas Supri gitu kan. Walaupun Supri bilang negatif, saya positif. Akhirnya mau nggak mau ngikutin alur protokol kesehatan. Sambil kita sampaikan ke masyarakat bahwa ini memang bukan aib, ini memang satu kondisi di mana kita harus patuhi, ya kan. Mindsetnya harus berubah. So, ada edukasi juga di situ bahwa ini proses penularan kan bukan sekedar nempel, sekedar bicara, sekedar tempat duduk satu rumah, bukan. Jadi kan tapi ada prosesnya, itu perlu diedukasi. Karena kalau di level itu yang parno bukan hanya masyarakat kelas bawah, kelas atas terdidik pun suka parno juga itu. Iya. Kayaknya seolah-olah COVID ini membahayakan. Buktinya yang satu mobil dengan saya enggak negatif. Yang satu yang rapat dengan saya seharian di gedung dewan negatif. Yang bawa mobil biasa nganterin saya negatif kan gitu. Ya kan, nah ini memang perlu edukasi lah. Apa Bang resepnya sampai Abang tetap survive tuh walaupun? Ya pertama itu tadi disiplin protokol kesehatan ya kita kedua memang saya suka bawa jeruk yang dibelah itu lemon gitu ya. Walaupun jangan terlalu banyak katanya ke ginjal, tapi saya memang sebelum itu saya bawa terus gitu. Kedua, kalau olahraga sih nggak sering-sering banget, tapi rutin aja gitu ya. Yang penting imunnya bagus itu ya. Nah, kemudian yang paling penting adalah yang referensi yang banyak kita dapat itu kan 88% penyakit itu dari pikiran gitu ya. Iya kan? Saya entah kenapa, pokoknya entah sahih entah enggak itu referensi saya yakini bahwa memang dari pikiran itu kadang-kadang timbul macam-macam. Makanya saya mencoba dari awal tuh positif aja gitu ya. Positif aja kita, apalagi agama kita juga kan mengajarkan itu untuk husnul khotimah, apapun. Artinya kekuatan pikiran kita itu yang juga ikut berkontribusi besar terhadap. Saya menganggap itu, ya kan? Saya lihat itu, makanya saya lihat ke istri, ke anak-anak saya bilang jangan dongkol, jangan kesel, jangan ngambek, jangan sama lingkungan yang menjauhi kita.
gimana nggak dongkol kan, kadang-kadang orang depan rumah lewat itu kan pakai tutup hidung, oh Ya. ada, nah itu kan juga, Iya, karena iya, kan iya. penularan itu bukan dari situ, Iya, betul. ya kan? Bang, ngomong-ngomong soal Oke. tadi bahwa pikiran menjadi salah satu kunci dan kontribusi besar terhadap kesehatan kita. Barangkali tidak hanya kesehatan fisik ya, tapi juga kesehatan pikiran kita, dan dengan pikiran yang yang jernih juga akan membawa jalan ke masa depan kita. Nah, kebetulan ngomong-ngomong pikiran, Banten juga Punya pikiran ya? Hah? Punya pikiran loh. Insya Allah punya. Kebetulan juga Banten sekarang sedang merayakan hari jadi Apa ke tuh? Oh 20. ya, 20 tahun ya. Dan pada hari ini juga, Oke. tepat kita ngambil video ini juga, kita sedang melaksanakan Hari Santri. Ya, kan, tanggal Betul, 22 Oktober ya. Yang keberapa? Gue lupa itu. Yang kelima, Kelima. kalau sesuai dengan keputusan Presiden, Santri ya. ini Hari Santri kelima, karena kita 2015 ya, ketika Pak Presiden Jokowi menetapkan tanggal 22 Oktober, hari ketika Kiai Hashim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad Jihad, ya, ya. 45 itu. Nah, dua momen penting ini menurut Kak Jajuli, apa yang bisa kita refleksikan nih 20 tahun Banten, karena bukan usia yang muda, usia yang lagi lagi bagus-bagusnya, nanti lagi energik-energiknya. Iya, iya. Nah, bagaimana kita menatap Banten masa depan di usia ke-20 tahun? Ya Banten bukan sekedar sebuah provinsi, tapi dikaitkan dengan Hari Santri Iya. sangat relevan tentunya Iya. kan. Banten sampai hari ini kan nggak ada yang bisa membantah bahwa Ya. kota Kota santri. dengan banyaknya pesantren, 3.260 sekian ya, pesantren. kuantitatif ya, belum lagi yang betul santri Kalong. Oh iya. Ini santri juga kan? Santri. Santri juga. Nah, Saya kemudian santrinya di cendekiawan kampung. iya. Buat santri kita ada pantun. Iya. Asik. Boleh. Setiap pagi olahraga lari. Cakep. Ya. Sambil berjalan, kadang berdiri. Cakep. Selamat HUT yang kelima buat para santri. Ya. Semoga selalu sukses, produktif, dan berdikari. Oh. Ketemu aja ya. ini yang keren. Santri itu harus berdikari. Ya, Karena ya. kita percaya bahwa santri adalah salah satu kelompok yang berkontribusi besar ya terhadap kemerdekaan kita, bahkan kemandirian bangsa kita. Bahkan kalau bisa nih, saya langsung ada inspirasi nih. Gimana besok atau kita mulai running menulis bangga menjadi santri. Jadi, Wow. jadi ya kan orang kan bisa Yeah. bangga menjadi apa, Yeah. bangga menjadi santri. Yeah. Kita angkat situ. Kita testimoni aja beberapa Yeah. santri menulis gitu ya. Yeah. Nah, nanti kita buat satu buah buku. Ya, cakep Bangga. itu. Ya, Cakep. iya baik perspektif santri misalnya yang tradisional, yang Ya. modern, apa pokoknya dia merasa bangga. Jadi santri itu bukan kumuh, bukan Ya. kotor, Betul. bukan hina, bukan juga kampungan gitu ya. Kita angkat nilai-nilai yang ada dalam keteladanannya, kesabarannya, kedisiplinannya, keuletannya, ketekunannya. Itu kan perlu kita angkat juga. Karena kan pondasi peradaban Banten juga dibangun dari pesantren Iya, ya. betul lah. Nah, itu makanya relevan dengan 20 tahun dua dasawarsa ya. Iya, dasawarsa. Itu 20 tahun. Provinsi Banten, kita juga mengucapkan selamat ulang tahun ya. Pantunnya begini, pantunnya. Makan bakso dicampur bihun, Cakep. ditambah sambal, nikmat rasanya. Hari ini Banten berulang tahun. Iya. Semoga makin jaya, hebat, dan bahagia warganya. Oh. Supri. Iya. Saya nggak perlu membanggakan. Jangan dijawab Supri. Karena panjang nanti. Iya, kalau Supri jawab, jawaban lagi udah ada di saya. Kalau Bang Jajuli melihat seberapa besar sebetulnya peranan pondok pesantren dan santri-santri Banten, termasuk ulama-ulamanya itu kan, dalam proses pembangunan di Provinsi Banten, karena salah satu visinya Pak Gubernur Wahidin Halim kan juga masyarakat yang berakhlakul karimah kan begitu. Nah, kalau Bang Jajuli menilai seberapa besar mereka, karena kan kita tahu dulu kita pernah punya kiai yang sangat agung, bahkan dia tidak hanya menjadi ulama bagi guru orang-orang Banten, tapi juga guru-guru Nusantara, Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, Bang Jajuli melihatnya kalau konteks hari ini pemaknaan terhadap santri dan pembangunan Provinsi Banten itu seperti apa? Karena kan
Iya. Kanda ini kan anggota dewan, jadi harus lihatnya Gitu ya. Oh, gue dewan ya. Enggak lah, lu perspektif mana aja lah. Dewan juga kan punya keterbatasan. Dikaitkan dengan Banten, santri itu ada kaidah sebenarnya dalam kaidah usul fikih atau apa itu. Dulu Almarhum Cak Nur yang sering Cak Nur. mengulang-ulang kalimat ya al-muhafadzah ala qadimi sholih wal ahzu bil jadidil aslah. Jadi kita mempertahankan tradisi baik, gitu. Jadi keteladanan, nilai-nilai, perilaku, aktivitas, kegiatan, program atau apapun yang baik itu kita pertahankan, kan gitu. Selalu ada kan itu, dari sebuah aktivitas, dari sebuah pergeseran kepemimpinan, pergeseran rejim, pergeseran apapun pemerintahan itu selalu pasti ada nilai-nilai baik yang nggak bisa kita abaikan. Tapi di sisi lain kita harus mencari inovasi-inovasi baru yang lebih baik dari yang sudah, kan gitu. Iya, betul. Kan gitu. Nah, ini menjadi sandaran kita seharusnya. Jadi jangan apalagi Nabi itu kan ketika ada umatnya, ada sahabat yang menanyakan tentang pertanian, peternakan, bertanya kepada Nabi dengan asumsi bahwa Nabi serba segalanya gitu. Serba tahu segalanya. Menanyakan tentang bagaimana memelak korma, mencangkok buah korma supaya berkembang, kan ditanya kepada Nabi. Nabi jawabnya apa? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu daripada urusan dunia yang kamu laksanakan, yang kamu kerjakan itu. Jadi nggak semuanya Nabi tahu. Tapi standarnya ada kalau menyangkut akidah, menyangkut fikih, menyangkut moral itu ada standar-standarnya. Ada sunnah, ada hadis ya. Yang kalimat itu disebut hadis, yang perilaku Nabi disebut sunnah, kan itu. Nah, kalau yang itu menyangkut teknologi, inovasi, dunia virtual, digital, kan nggak membayangkan akan seperti ini, ya kan? Alat-alat teknologi seperti kita bisa podcast kan nggak bayangkan. Makanya dalam santri itu diajarkan kitab-kitab klasik ya sebutnya ya. Kita tapi nilai-nilainya tetap relevan ya. Kitab kuning walaupun ada banyak yang putih juga ya. Nah, kitab kuning itu maknanya adalah kitab yang berbahasa Arab gitu, kitab gundul ya. Nah, yang sering diajarkan itu mayoritas kuning warnanya. Walaupun sekarang banyak yang lebih modern. Banyak yang digital. Bahkan udah digital udah banyak yang e-book, e-kitab gitu udah. Nah, di situ santri jadi ada kalanya yang berpikiran misalnya tetap bersarung, tetap berpikiran klasik. Nah, itu juga tetap misalnya satu mazhab saja ya. Nah, itu harus lebih disesuaikan cara berpikirnya dengan situasi kekinian. Nah, itulah fal ahdu bil jadidil asla itu, mengambil sesuatu yang lebih baik, ya kan? Artinya bukan berarti meninggalkan yang ada gitu ya. Misalnya gini, udah santri mah kalau mandi itu handuknya gantian, wajar santri udah kalau makan gak usah cuci tangan atau kalau wudu di air di kali yang kotor, udah santri mah nyucinya gak usah macam-macam, yaitu ke santri mah biasa, udah santri itu wajar lah buka-buka lemari temen, ngambil barang temen, misalnya dia kebiasaan, udah santri itu kebiasaan ganti sendal temen dipakai tanpa izin, karena sudah saling istihlal, namanya saling menghalalkan gitu. Udah santri mah kesehatannya kalau gatel wajar lah, santri kalau belum gatel tuh belum jadi santri, kalau belum mudik gitu belum jadi santri gitu ya. Nah, itu kan cara pandang yang sebenarnya perlu di ini lagi ada inovasi baru lagi. Itu kan sebenarnya kebersihan tetap ya kan. Jadi jangan melulu berpatokan itu. Udah santri mau kobongnya bilik saja. Ya sekarang kan sudah dunia modern, ya kan. Lu santri jangan pakai mic begini, jangan pakai speaker, jangan pakai handphone ya kan. Nah, gimana? Itu kan enggak boleh. Nah, itu memang ada kitab-kitab yang perlu disesuaikan. Ada kitab namanya Sulam Taufik itu. Ya kan? Akhlak ya, itu agak memponis banget tuh, artinya ini nggak boleh, itu nggak boleh gitu. Nah, itu kan disesuaikan dengan konteksnya, bukan berarti kita menyalahkan, ya kan? Tapi ada relevansi dengan kondisi hari ini. Ada, ya itu inovasi baru itu perlu. Nah, santri hari ini makanya kita sebagai generasi yang hari ini nih masih eksis, itu perlu menjadi middle class. Middle class yang pernah saya sebut itu kelas menengah atau pemikiran yang mampu mengambil dari teks asli, dari pemikiran asli, tapi disampaikan kepada masyarakat bawah kan gitu.
selama ini kan senjang. Sebagai penyambung. Penyambung, begitu nah itu kan mestinya begitu. Middle class yang di bawah dengan kelompok betul, yang di atas. kita kan merasa bisa menangkap yang atas, lalu bisa menyebarkan nyampe ke bawah kan gitu. Ya, Nah, kita berada pada posisi itu. Nah Banten, ya. 20 tahun ini ya tentu nggak bisa dilepaskan dari sejarah ulama, ya kan, sejarah santri, gitu kan, dengan nilai-nilai keluhuran, kebijaksanaan, keulamaan, simbolnya Banten lama yang sekarang sudah luar biasa kan. Ada pikiran-pikiran nih Banten lama nggak boleh ya kan, setelah dipikir lama nih, ya kan nggak boleh dipugak, nggak boleh di tembok, nggak boleh di aspal kan gitu. Nah itu kan juga, tapi kan tetap nilainya bangunan yang sakralnya misalnya apa itu yang disebutnya apa? Wahanten Gilang Yang nggak boleh dirubah-rubah itu misalnya menara, masjid, dan makam ya. Tapi di luar itu kan ada butuh kenyamanan, butuh pemikiran, butuh sebagai inovasi. Bentuk inovasi dengan kondisi zaman sekarang. Gitu. Iya, itu kan perlu pembaharuan secara fisik. Ya kan. Nah, kita kan sekarang alhamdulillah bisa dinikmati oleh banyak orang. Tapi yang masuk dalam situs, maksudnya tadi situs itu menara, situs cagar budaya dan menara, makam, dan masjid itu nggak boleh. Kan nggak juga nggak kita budaya itu keyakinan itu kita yakini sebagai sebuah warisan budaya ideologi warisan budaya yang perlu kita lestarikan. Tapi di luar itu kekumuhannya, beceknya, parkirnya, kaki limanya, jalannya itu bisa dibaharui. Kemudian stylenya dengan lampu-lampu itu kan nggak apa-apa. Betul. Ya kan itu salah satu cara berpikir yang perlu dikembangkan hari ini gitu. Maka santri kita harus modern, bukan hanya modern. Saya nggak setuju juga bahwa ada santri klasik yang tradisional, ada santri modern. Saya demarkasi itu antara modern dan klasik itu saya kurang sependapat. Karena kan nilai itu kan harus berubah ya. Berubah. Dulu orang yang sebut tidak modern mungkin sekarang sudah lebih modern gitu ya. Atau modern apanya dia? Dulu modern pakai tapi pikirannya modern. Gus Baha misalnya. Ya kan? Pakaiannya nggak modern banget gitu ya. Kopiah miring. Tapi cara berpikirnya sangat modern, lebih melebihi orang yang mengklaim dirinya modern kan? Betul. Mazhab mana yang dia nggak paham? Artinya mungkin seperti tagline-nya Gontor kali ya kan ya. Merawat tradisi, merespon modernisasi. Betul, itu ya. Itu kan teksnya itu aslinya kan al-muhafadzu ala qadimi sholih itu. Ya kan? Artinya bahwa warisan yang lama memang harus kita jaga nilainya begitu ya. Tapi dalam proses perjalanannya perlu ada semacam kreasi, semacam inovasi agar kita juga adaptif terhadap perkembangan zaman ya. Santri dulu kan ngampar di musola dengan stiker lini gitu ya, dengan tulisan pakai tinta. Sekarang kan sudah ada pulpen yang kecil. Kemudian sekarang cara menghafal dulu kita menghafal misalnya Alfiyah Ibnu Malik ya, qala Muhammadun huwa Ibnu Malik musalliyan ala nabiyil Mustafa itu kan dulu ngulang-ngulang gitu. Sekarang kan udah ada handset gitu ya apa? Oh ya. Iya kan, handsfree handset ya. Sudah ada Walkman dulu ya kan, dengan kaset-kaset, handphone udah lebih modern. Kenapa kan? Ini alat teknologi ini kan bisa menjadi laknat, bisa menjadi manfaat kan? Nah, kita ambil manfaatnya. Karena ini kan alat kan. Iya. Artinya kebermanfaatan alat juga tergantung sama kita si penggunanya. Iya, makanya kan kita dengan sarana itu bisa mencapai tujuan menghafal misalnya, ya kan? Iya. Dulu kan kita di pinggir, yuk kita harus tempat yang tenang malam-malam, bangun subuh harus menghafal. Kadang kan kita bisa dibantu dengan alat-alat itu. Baca sholawat sekarang kan udah buka YouTube, coba. Sholawat tasgil, sholawat Nariyah, sholawat apa kita bisa itu. Ya, kayak Gus Zuhairi Misrawi dia bikin Gusmis ya. Ya, Gusmis bikin TV Ar-Rahma bikin untuk berdakwah secara mirip Gusmis ya, ada hubungannya. Karena kebetulan ideologi pikiran atau mirip biologis. Kemarin kita sempat satu panggung saja untuk bicara tentang Pancasila. Iya. Tapi juga dari yang model kayak Gusmis, Ulil, model apa itu Muksid Ghazali, model Gus Baha ideal lah itu. Itu juga menggunakan saya teknologi sebagai saya setuju, tapi ada yang nampaknya memang kalau saya ada yang bukan nggak setuju ya, artinya beliau juga jangan ekstrim, artinya di tengah. Jadi dosisnya kalau bicara dosis itu jangan kebesaran kepada orang yang non gitu ya, tapi kita juga santri gitu kan ya. Jadi jangan terlalu menghajar tradisi-tradisi salafi yang sudah ada, mentang-mentang dia sudah dimensi referensi filosofisnya
hafal dengan mazhab-mazhab pikiran Ya. barat, ya kan? Ya. Dengan mazhab Frankfurt, dengan Harus proporsional mazhab lah ya. Iya, dengan Aristoteles, Iya. dengan Plato. Nah, tapi kan dia juga berangkatnya dari ya itu, gitu, kita klasik, Imam Syafi'i. Oke, dan sebagainya. Kanda, itu sebetulnya Oke. banyak hal ya. Tapi kemudian hari ini kan kita banyak sekali bertemu dengan tantangan zaman itu. Nah, kira-kira kita harus seperti apa ini agar Banten tetap dengan pondasi kesantriannya, pondasi keislamannya sebagai value itu kan. Tapi kita juga menghadapi modernisasi ini yang cukup tanda kutip kalau tidak kita sikapi secara bijak juga bisa seperti banjir bandang yang menyeret kita sebagai manusia. Nah, next kita mesti harus seperti apa nih, khususnya anak-anak muda itu. Supri ya, ini kan dengan pemahaman kita terhadap kewajiban kita sebagai anak bangsa, sebagai umat beragama, dan sebagai warga negara dari sebuah sistem negara ya, pemerintahan itu. Kalau soal belajar, ini kan saya mengedepankan bahwa aspek sosial kita yang penting saat ini memang edukasi pendidikan. So, pendidikan yang bukan sekedar formal, bukan sekedar di tembok-tembok besar di ruang kelas itu, bukan, tapi ke pendidikan di luar kelas. Makanya saya sangat setuju dengan pendidikan informal ya, yang usia dini, kemudian juga pembentukan karakter, sekolah alam, homeschooling, kemudian juga jadi karakter itu kan beda-beda. Artinya ada orang yang bisa dipaksa masuk kelas dengan tas gendol, seragam, apel pagi, yang duduk rapi gitu ya. Ada juga orang yang ingin main-main aja gitu, anak-anak itu yang ingin di tempat terbuka gitu. Nah, itu mesti dikanal, disalurkan gitu. Dan itu harus dihargai juga. Nah, cara pandang kedua adalah cara menghargai produk dari sebuah sistem pendidikan yang misalnya gini. Misalnya ada paket-paket itu, paket-paket A, paket B, paket C. Ini masih dipandang sebelah mata. Iya, betul. Seolah-olah, nah padahal yang saya tahu ya, saya tahu nih, tahu ini aturannya ya. Produk dari lulusan paket A, paket B, paket C itu, paket C terutama yang SMA ya, itu kan boleh masuk negeri gitu, boleh ikut UMPTN, boleh ikut bertanding, bersaing dengan lulusan lain yang di luar sekolah paket gitu ya. Nah, bahkan UI, Universitas Indonesia itu juga menerima lulusan paket C ya. Sekarang kalau ada perguruan tinggi yang swasta negeri yang nggak mau menerima paket C, ya kan, itu merasa lebih hebat dari UI apa gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya mereka juga mungkin tidak ideal sekolah di situ, tapi kan mereka juga memang merasa enjoy, nyaman, belajar, ketimbang mereka nggak sekolah gitu kan. Betul, negara kan menjamin itu, punya si jasa, walaupun dia seminggu sekali, seminggu 2 kali gitu ya, pakaiannya bebas, nggak seperti yang rutin yang sekolah formal kan. Itu harus dihargai juga. Kemudian pendidikan bahwa seolah-olah guru menjadi tanggung jawab kita, menjadi tanggung jawab semua gitu ya. Sehingga lingkungan diabaikan. Lalu di sisi yang lain kesejahteraannya kurang. Ya kan? Lalu ada pandangan misalnya guru itu hanya dilihat yang negeri, yang sudah punya NIP, yang ASN, PNS. Tapi yang non ASN yang lebih banyak dari yang ASN kan banyak sekali tuh. Yang honorer, yang K1, K2, K3 atau K berapa lah gitu ya. Nah, kan itu secara transfer keilmuan kan sama sesungguhnya. Sama, iya betul. Iya, jadi negara jangan terlalu diskriminatif gitu. Karena apa yang diberikan oleh si guru honorer, ilmunya sama dengan yang diberikan oleh si guru yang ASN gitu kan. Nah, maka jangan, kalau mereka Anda nggak cukup usianya, jadi nggak bisa diangkat lagi di atas 40. Lalu ini lah, tapi penghargaan buat mereka apa bentuknya? Nah, ini mesti ada solusi. Oh, itu yang harus yang harus ditangkap sama negara sehingga. Iya, negara itu kan lebih banyak mereka yang belajar. Kan ASN terbatas dengan anggaran negara terbatas. Itu pun kalau kita bicara siklus anggaran kan mereka ASN digaji dari uang rakyat juga. Kan gitu, dari pajak, dari retribusi, dari macam-macam kan gitu. Nah, maka ada yang di luar mereka memang kesempatannya tidak sampai gitu, karena antriannya panjang, aksesnya terbatas, anggaran juga terbatas untuk menjadi seorang ASN. Maka yang non ASN juga banyak sekali nih. Nah, mereka tuh selama ini mengabdi di luar institusi formal juga banyak ya. Nah, itu kan mereka terus disupport untuk membentuk karakter, membangun lingkungan, kultur, pikiran-pikiran yang sesuai dengan dasar nilai-nilai moral, akhlakul karimah kan mereka itu. Kalau mereka nggak diperhatikan, terlalu senjang, jomplang antara kebutuhan sehari-harinya dengan yang ASN kan juga nggak fair gitu.
Ya kan belakangan ada karena Covid ini alasannya sampai tukang pungut sampah, tukang sapu jalanan, betul. guru honorer yang sudah kecil dipotong pula gitu kan. Nah ini kan kita sempat protes lah, kita mediasi. Artinya aspirasi. pemerintah harus ikut hadir memberi perhatian kepada mereka sehingga paling tidak kesejahteraan mereka juga. Ya jelas itu kan hulunya tuh. Kita kan selama ini berpikir hilir, berpikir tentang lulusan, produk. Lah mereka di produk dari proses apa sesungguhnya? Ya kan sekarang begini. Tiap tahun kita lulusan itu berapa puluh ribu ya lulusan SD, SMP, SMA, yang mau ke SMA. Negeri terbatas. Nah pertanyaannya, ketika orang nggak mampu, nggak punya akses, dengan tidak masuk negeri, kemudian dia ke swasta nggak punya uang, lalu dia kemana sekolahnya gitu? Iya kan? Bahkan makanya kan sistem ini terus dibenahin. Di Banten alhamdulillah nih PPDB tiap tahun ini kita terus direvitalisasi, dibangun anunya ada sistem zonasi, tapi dievaluasi terus. Jadi jangan berhenti karena kan anak sekarang dia sendiri daftarnya nggak dijonasi. Kenapa? Lah kan sosialisasinya aja minim. Gimana orang tua mau tahu? Handphone aja terbatas. Ada handphone nggak punya pulsa juga. Itu artinya salah satu PR di potret pendidikan. Nah, soal pendidikan, itu soal pendidikan. Itu salah satu aspek saja tuh. Kaitan dengan bahwa pendidikan jangan hanya dilihat dari hasil dari produk lulusan, tapi dari proses dan manusia yang mencetak, yang memproses ini siapa, makannya cukup nggak, vitaminnya terjamin nggak, gizinya bagaimana, ongkosnya. Apalagi sekarang WFH ini sekarang? Work from home. Iya, kalau sekolah kan school from home, school pembelajaran jarak jauh, BJJ. Katanya guru nggak masuk kelas, tapi guru sekarang ngeluh. Kenapa? Karena justru dengan WFH ini, dengan PBJ ini, akhirnya mereka 24 jam. Ya tugas terus, akhirnya banyak jam 12 malam itu banyak yang orang tua murid yang konsultasi, anak saya gimana PR-nya nih Pak, ini soal nomor sekian apa maksudnya. Akhirnya handphone si guru itu nggak pernah berhenti. Dan konsultasinya menjadi nggak jelas tuh. Menjadi terus waktu sholat bunyi handphone, itu tugasnya Dinas Pendidikan untuk bikin SOP mestinya. Makanya di sisi lain pulsanya nggak terjamin gitu kan. Nah ini kan sistemik banget gitu ya. Ini sebagai soal pendidikan nih. Nah belum lagi soal moral anak-anak, WFH PBJ pembelajaran jarak jauh ya. Nah moralnya siapa yang jaga ini? Memang yang pokoknya itu anak tugas sudah selesai. Kata guru soalnya 10, kemudian diisi 10 jawabannya selesai. Ya kan nggak tahu yang ngisi maknya apa encangnya, encingnya, apa kakaknya nggak tahu. Pokoknya kan di situ susah dideteksi kan. Betul. Nah kemudian bagaimana perilaku kesehariannya setelah dia ngisi, akhlaknya, moralnya, sholatnya, kemudian perilakunya, kata-katanya, kalimat-kalimatnya. Coba bayangin siapa yang dengan masa sudah hampir 4-5 bulan ya pandemi. Nah makanya problematik banget ya. Sangat di masa pandemi ini proses pembelajaran kita. Belum lagi tadi ada persoalan tentang kesejahteraan guru itu. Nah salah satu yang menurut Supri juga cukup krusial nih untuk menatap masa depan Banten adalah ketimpangan saya sih bukan ketimpangan pembangunan, tapi ketimpangan akses terhadap pengetahuan dan informasi yang berkaitan dengan pembangunan, misalnya antara Banten Selatan dengan Utara itu kan. Sementara pada satu sisi bangsa kita Indonesia di 2025 sampai 45 akan menghadapi bonus demografi. Salah satunya adalah Banten, karena Banten di tahun 2025 start kita akan punya usia produktif sekitar 70% lebih. Nah ini apa yang mesti kita siapkan kan? Kita siapkan agar ini menjadi bonus bukan menjadi bencana sosial. Gitu. Walaupun kita nggak banyak bermain di angka-angka ya. Angka itu memang kadang-kadang data itu penting. Karena proses pembangunan, distribusi untuk bantuan, pijakan awal saja lah. Kalau datanya kacau maka hasilnya kacau. Bansos segala macam itu data pemilih itu akibat dari data. Tapi negara juga kan kadang-kadang mana datanya yang dipakai BPS, Kemensos, apa data dari Dukcapil, apa data dari mana kan kadang-kadang itu nggak itu juga nggak padu ya. Nah yang kedua seperti capaian-capaian kayak model kita bicara Banten di daerah itu ada semacam setelah visi misi calon kepala daerah itu ada di-insert ke dalam RPJMD namanya ya kan. Itu kan teknokratik banget. Dulu kan zaman Soeharto dulu ada Repelita 1, ya kan beda juga. Itu kan mirip-mirip lah. Ya kan RPJMD, RPJPD yang 25 tahun, yang 5 tahun, RKPD Rensa yang setahun gitu kan. Kemudian itu sangat teknokratik banget ya siklusnya ya.
yang kadang-kadang capaian-capaian realitas kebutuhan yang terjadi di masyarakat kan nggak sesuai dengan apa yang digambarkan itu, gitu kan? Iya. Ya, nah apalagi munculnya dokumen itu dari sebuah konsep politik ya, Ya. untuk kebutuhan harus ada ke KPU di store maka mesti ada dokumennya, hanya covernya yang bagus gitu kan ya. Nah itu memang perlu disinkronkan, perlu dengan realitas kebutuhan hari ini ya. Nah tapi memang capaian PJMD 5 tahun apa ya kan, nah itu perlu diukur juga memang, tapi itu bukan satu-satunya alat, bukan satu-satunya metode untuk mendorong percepatan pembangunan, ya kan? Ada kadang-kadang ada istilah apa itu, out of the box, ya. Apa istilahnya itu, di luar pikiran banyak, di luar konsep kebanyakan, ya kan? Ini Gubernur Wahidin ini orang dulu pas di Sandiaga itu bilang waktu masih jadi wali kota ini berpikirnya out of the box gitu kan, selalu berpikir di luar yang orang pikirin gitu ya, ya kan, percepatannya, lompatan-lompatannya ya. Nah makanya bawahannya mesti mensinkronkan itu dengan EPJMD-nya, ya kan. Kalau pimpinan kan gampang-gampang aja, ya kan. Tapi kan tidak melulu ditarik pada soal-soal teknis kan, ya kan, soal pembangunan perpustakaan, soal sekolah, soal RKB, soal USB, ya kan, soal angka-angka kemiskinan, pengangguran kan unik juga itu kan. Dinamika angka-angka, ya kalau udah masuk ke ranah politis lain lagi tuh maknanya tuh ya. Nah di situ memang perlu instrumen SDM ya kemudian juga ukuran-ukuran kemudian capaian juga target-target tapi juga perlu menyesuaikan dengan dunia virtual sekarang, dunia digital sekarang, banyak hal-hal yang nggak kita duga muncul, pandemi, siapa yang menduga, ya kan? Kalau pikirannya politis, ini nggak tercapai tahun 2020 ini capaiannya gubernur dan wakil gubernur. Ya gimana tercapai orang pandemi, siapa yang menduga kan gitu. Iya, betul, ya kan? betul. Nah, maka itu perlu ada sinkronisasi, perlu ada percepatan lagi tahun depan 2021 kita ukur lagi. Ya kan? Nah, itu juga perlu kontrol. Perlu kontrol terutama civil society ya. Makanya kemarin sempat ada evaluasi terhadap capaian RPJMD. Iya, itu harus selalu ada. Harus selalu ada. Jadi kan nanti tema politisnya kan terkait dengan kesehatan gratis misalnya. Dan pendidikan gratis itu kan perlu diurai. Pendidikan kalau kita lihat itu memang nanti lihat dari apanya, instrumennya apa, variabelnya apa aja, yang sudah dilakukan Pemprov apa kan gitu. Nah mesti tahu itu. Ya kan, misalnya kebutuhan murid itu soal buku, soal alat tulis, soal nanti fasilitas segala macam itu kan mesti kebutuhannya mesti diurai, komponennya, ya kan. Nah itu kita urai. Jangan lihat kok ini naiknya cuma segini kok. Nah kalau dilihat dari bantuan bansos ya, seperti dinas pendidikan nih, hampir 5 miliar anggaran 2021 nih. 5 miliar, 5 triliun untuk pendidikan. Untuk pendidikan, ya 4,9 gitu ya. Itu kelihatannya gede angka itu. Ya, padahal keperuntukan itu kan mandatori semua tuh. Jadi untuk BOS, ke sekolah, semua numpuk di sekolah tuh. Dengan 300 sekolah itu, dengan yang swastanya tambah lagi kan, itu akhirnya kan habis merembes semua. Gitu kan. Kalau asumsinya bahwa, di dindiknya nih, nah itu tinggal pengawasannya, tinggal manajerialnya, tinggal bagaimana mengurai program-program yang harus dicapai, ya kan, seperti apa RKB. RKB itu nanti bagaimana lahannya, bagaimana FS-nya, bagaimana harganya, appraisalnya, ya kan? Bagaimana kelayakannya, diukur enggak dengan BPN, itu banyak banget variabelnya itu. Iya, artinya tantangan-tantangan itu juga jelas, itu harus contoh dalam dunia pendidikan ya kita bicara. Belum lagi soal pengangguran ya. Pengangguran kan sekarang kita orang kalau nggak kerja itu di perusahaan Banten dengan 14.000 lebih perusahaan industri ya. Sekarang mungkin setengahnya kali atau yang udah nggak betah mungkin kabur karena UMK-nya dianggap tinggi, ketimbang mereka rugi ya. Apalagi pandemi. Pandemi ini mereka harus menggaji karena standar undang-undang tenaga kerja itu kan mereka tetap harus digaji gitu. Tapi produk yang dihasilkan juga nggak produktif. Ya akhirnya mereka, bisa bangkrut nih. Sebagian izin pindah, sebagian kabur gitu, sebagian tutup, collab. Nah kita kan gimana angka pengangguran nggak tinggi, ya kan? Nah akhirnya jawabannya adalah UMKM tapi kayak UMKM dalam kondisi yang spontan, tidak terstruktur, tidak terkonsep secara padu, kan terkesan itu hanya sekedar pelarian untuk bagi-bagi di sini bansos 600.000, di sini lalu UMKM yuk kita bagi-bagi, akhirnya apa yang terjadi? Melanggar protokol kesehatan.
diumumkan ambil uangnya 1 UKM sekian, kedua ada UKM jadi-jadian, ketiga uang ini hanya sekedar dikasih hari itu 2 hari habis. Jadi itu Kak, soal tadi ya banyak sering kali misalnya banyak bantuan disalurkan hanya untuk 1 kali pakai. Padahal kan bantuan itu semestinya menjadi kailnya agar masyarakat kita lebih berdaya, ya kan? Nah, ini perlu apa ya Kak? Kita harus mulai dari mana ya sehingga masyarakat kita juga secara mandiri, secara sadar juga dia mulai memberi nilai tambah sendiri pada kita. Paling tidak generasi mudanya lah. Karena kan Banten juga generasi mudanya sekarang udah mulai cukup bagus kan, banyak yang masuk perguruan tinggi. Mengandalkan persoalan ingin diselesaikan oleh pemerintah itu nggak adil juga. Iya. Pikiran-pikiran itu nggak adil. Negara kan juga tidak cukup mampu untuk menyelesaikan semua persoalan. Pemerintah, daerah juga, ya kan, seolah-olah kita apapun yang hadir di sekitar kita persoalan itu kita dorong, kita tumpukan kepada wali kota, bupati, gubernur atau siapapun yang mengelola negara ini juga nggak adil juga karena udah sangat keterbatasan selain anggaran, SDM juga kompleksnya persoalan kan. Nah, makanya itu kan butuh pihak non negara, ya kan, bukan hanya sekedar organisasi yang non negara itu, CSO apa itu, civil society organisasi atau LSM kita sebut atau kelompok masyarakat sipil dan sebagainya karena di satu sisi masyarakat sipil juga kan perlu energi, perlu biaya, perlu operasional ya untuk mengoptimalkan peran-perannya. Di sisi lain kalau itu nggak optimal maka negara seperti nggak ada yang mengontrol ya. Seperti kalau nggak ada yang mengontrol maka negara korup kan ya. Nanti akan cenderung kepada korupsi gitu ya. Nah itu memang berkelindan persoalan itu. Nah, makanya kaitan dengan UMKM itu bantuan-bantuan yang terjadi selama ini seolah-olah itu adalah belas kasihan. Jadi brandnya itu kayak pengemis gitu ya, kayak nih butuh makan kasih. Dia nggak berpikir setelah makan hari ini besok mau makan apa gitu kan. Ada yang bilang ini hanya stimulan ya, hanya pancingan-pancingan uang untuk modal awal ya, oke lah modal awal habis dibelanjain lalu besok mau apa lagi ya kan. Nah makanya perimbangan antara modal dengan skill, kemampuan dan pasar ya itu harus diimbangin juga. Pelatihan digelar tapi habis dilatih ditinggal kabur kan. Si penyelenggara pelatihan BLK atau apapun namanya itu hanya menyediakan 2 hari waktu, kemudian instruktur, ada kaos seragamnya, ada piagamnya, ada ongkosnya pulang, dipoto-foto, lalu memproklamirkan diri di viral kemana-mana bahwa kami telah menyelenggarakan BLK dan pelatihan kepemimpinan atau pelatihan tenaga kerja untuk mengurangi pengangguran gitu aja tuh ya kan seolah-olah itu selesai gitu kan. Betul. Iya kuopadisnya setelah itu mau kemana, modal dari mana, manajemen dari mana, maju apa enggak, pemasarannya bagaimana, enggak tuh dipikirin tuh ya kan. Nah seperti halnya kita latih lalu setelah dilatih mau dikemanain gitu. Seperti kemarin ngadain jurnalistik misalnya, pelatihan jurnalistik muda pemula. Ya kan masih mending ada online banyak sekarang. Kalau yang memagang di sana ya, ya kan. Nah kalau yang sekarang gimana jumlah angka pengangguran? Sekarang jangankan pada posisi yang sekolah lulusan SMA, yang sarjana S1, S2 juga banyak yang ngeluh juga. Betul. Ya kan, Bang kerja di mana ini? Artinya sebenarnya PR kita masih cukup kompleks gitu ya Kak. Tapi tentu kita tidak hanya berkeluh kesah terhadap segala persoalan. Nah, selama 20 tahun Provinsi Banten ini kan pasti juga ada capaian-capaiannya. Nah, kalau kita lihat secara itu apakah yang menurut Kak Jajuli? Ya, saya sering berulang-ulang bahwa ini misi perubahan mindset ini luar biasa dilakukan oleh Pak Wahidin Halim karena dulu juga dia mindset dulu saat memimpin 10 tahun Kota Tangerang dari kota yang paling kotor menjadi kota yang paling bersih, bayangin. Ya kan, Banten kota yang provinsi yang paling korup dulu ya, yang disebut koruptif, sekarang ada penghargaan KPK dan WTP, clean and good ya, governance ya, hal keuangan itu kan sebuah ikhtiar yang luar biasa. Jadi kalau dari yang biasa-biasa aja menjadi bagus, lain lagi judulnya gitu kan. Lain kan dari yang terkotor menjadi terbersih itu kan luar biasa itu. Tantangannya luar biasa. Kedua soal itu mindset, perilaku, merubah perilaku karena dalam visi dalam misi yang nomor 1 itu kan itu tata kelola pemerintahan. Itu maksudnya itu reformasi birokrasi ya. Meritokrasi, kemudian juga menempatkan orang sesuai dengan kompetensinya.
lalu jangan mengabaikan kepangkatan orang, lalu menilai orang. Akhirnya kan banyak yang masuk penjara, ada yang kena mulangin uang, ada yang dinonjobkan, ada yang pindah nggak betah. Itu kan mindset. Jadi membangun. Kedua, kulturnya, ya kan, kultur jangan kultur koruptif, potong memotong anggaran, kemudian titip menitip, apapun. Dia PNS, dia nyambi, punya perusahaan banyak, dia main segala macam itu. Nah itu kan juga kultur, ya betul, kan? Betul. Ya itu harus di sistemnya diperkuat, ya kan? Kemudian juga ada banyak hal cara berpikir. Karena kan saya masih percaya apa kata Plato itu ya, bahwa cara berpikir sangat menentukan cara bertindak. Ya kan, apa yang kita ucapkan sesungguhnya bermula dari apa yang kita pikirkan. Ya kan, yang kita ucapkan, yang kita pikirkan, kita ucapkan lalu menjadi tindakan kita. Tindakan yang berulang-ulang itu kan yang menjadi habit, menjadi kebiasaan. Artinya membangun jalan pikiran itu menjadi pondasi. Ya iyalah, kan anak muda banyak di sini. Kultur malas, nggak disiplin, malas apel, tidak punya inovasi. Kemudian pakai ya kan, dan segala macam itu kan muncul di lingkungan kultur birokrasi kita ya kan, muncul itu. Ingin difasilitasi, manja karena masuk PNS-nya titipan, mungkin orang tuanya gede, karena orang tuanya tokoh begitu, karena orang besar sehingga dia masuk, karakternya, bakatnya nggak di situ sesungguhnya. Jadi ke bawah males tuh, ya kan? Ya kan? Nah, itu kan perlu dirubah. Lalu ditekan di birokrasi, seorang pemimpin, gubernur atau seorang wakil gubernur atau kepala dinas ditekan oleh pihak luar, lalu kalah, itu kan nanti akan ditindas lama-lama itu. Ya kan, mesti harus punya prinsip di situ. Ya kan, mesti jebol kalau udah satu kebuka itu jebol itu. Nah itu kelihatannya kultur itu udah dibangun sama Pak Wahidin pelan-pelan itu luar biasa. Nah belum lagi fisik, misalnya ikon Banten Lama luar biasa kan. Siapa yang sanggup selama puluhan tahun ke situ? Di situ kan banyak sekali tangan-tangan yang bermain itu ya. Belum lagi masyarakatnya, budayanya, soal parkirnya, soal kumuhnya, soal jalannya, soal tata kelolanya, di internal kesultanannya, ya kan, kemudian soal aparaturnya, LSM, NGO, wartawan, apa itu namanya itu, pendekar dan sebagainya itu kan nyemplung ke situ semua. Nah, kalau bukan karena mindset, lalu beliau bagaimana caranya itu luar biasa. Betul. Jalan, mana jalan provinsi yang jelek sekarang? Tampilkan aja pasti langsung direspon. Ya kan, dulu orang jalan, gimana dari Banten jalannya jelek, sekarang perlu dibuka. Yang jelek itu jalan siapa? Ya kan? Kata beliau bukan jalan provinsi, itu pasti jalan kota kabupaten itu kan. Ya kan? Infrastruktur. Artinya pendidikan terus berproses kan? Kan memang itu, memang yang sudah akut, warisannya akut ini perlu paku yang keras gitu. Ya kan, kalau mencela-mencela lembek pemimpinnya nggak tegas gitu ya, nggak, ya gimana coba? Ya kan, ditekan dikit Pak ini, ya aduh takut ini takut, gimana coba? Ya kan, di demo sedikit takut kompromi, ya gimana? Makanya kalau yang ini memang luar biasa, karena saya paham ya, nggak bisa ditekan, kemudian juga konsisten, dan itu memang perlu. Tapi kan sistem ini kan banyak yang ngelola, artinya banyak juga personilnya, prajuritnya banyak yang nggak bisa dikontrol satu-satu kan. Ya, artinya selama 20 tahun ini bahwa masih ada kekurangan, tapi juga ya jelas lah, tapi kan memang potensinya besar. Saya baru saja selesai pansus RZW P3K, itu pansus zonasi menyangkut pulau-pulau kecil dan kawasan pesisir. Intinya adalah pemanfaatan ruang laut. Luar biasa potensi Banten di laut itu. Kita undang-undangnya dijaga, dilegalisasi melalui 12 mil, melalui bahwa 12 mil laut dari pesisir itu, dari pantai, pinggir pantai itu ke tengah laut 12 mil, coba bayangkan. Itu uang tuh banyak sekali di situ. Ya tinggal regulasinya aja nih. Ya dermaga, pelabuhan, belum lagi mau investasi kayak model Wilmar, Lotte, Polindo, kemudian Fik 2 segala macam itu, lalu kita ke laut, ternyata kok nggak ditata sekali parkir. Kalau di darat kan parkir mobil, di sana kapal parkir tuh siapa yang mengutin parkirnya nih, kemana masuknya ini, ya kan, orang nyebrang itu luar biasa, itu belum dalamnya loh, belum rajungannya. Ini tema menarik yang harus kita nanti obrolin di waktu yang khusus kan, karena kita hampir 1 jam. Banten dia, ini porsi Banten dia. Saya dari sisi yang paling kecil dia. Soal santri tadi sudah saya kupas dikit-dikit, walaupun saya ingat dalam santri itu biasanya kalau baru masuk Kobong, masalah itu ada kitab agak kecil, tapi kitab itu namanya Ta'lim Muta'alim ya. Ta'lim, bagaimana cara belajar bagi para siswa para santri dalam belajar ya, tata krama, etika, standar. Makanya kalau Supri punya adik yang tadinya badung ke pesantren pulang kok cium tangan ya, disiplin bangun pagi itu ada Ta'lim Muta'alim itu berdampak banget tuh. Di situ ada kalimat begini. Kamin
amalin yatasawwaru bi amali dunya fayasirul amal akhirat. Jadi banyak kegiatan amalan perilaku yang kelihatannya amalannya amalan dunia. Ya nyari uang ke bank, kita podcast begini, dari dewan, di kantor, itu kan seperti amalan dunia tuh. Seperti cari uang sebanyak-banyaknya untuk kepentingan dunia gitu ya. Tapi fayasirul amalan akhirat. Fayasirul amal akhirat. Jadi akan menjadi amalan akhirat yang bermanfaat di akhirat nanti itu. Oke. Ya kan? Dengan apa? Tapi sebaliknya ada. Sebaliknya kamin amalin yatasawwaru bi amalil akhirat fayasiru amalan dunia. Banyak amalan yang amalannya seperti akhirat, ngaji mulu, ya kan, bersorban mulu gitu ya, kemudian di masjid mulu, tapi fayasiru amalan dunia, akan jadi amalan dunia. Kenapa? Bisu niat, yang tadi bihusnu niat. Kita jadi wartawan, kita jadi dosen, kita jadi LSM, kita melakukan aktivitas sebagai aktivis di bank di mana profesi pedagang, tapi niatnya baik, itu amalan akhirat itu. Akan jadi amalan akhirat. Tapi sebaliknya, di masjid mulu tapi riya. Ya kan? Ya ngaji mulu tapi pengen dilihat orang. Nah, itu akan jadi amalan dunia itu karena niatnya jelek itu. Ini pesan yang itu ya karena ini santri habis santri ada kutipan itu tuh. Ya, kitabnya namanya Ta'limut Ta'alim tuh. Ini pesan yang menurut saya penting untuk didengarkan sama generasi muda agar kita selalu menjadi generasi yang mewakili. Terakhir Kak Jajuli, next untuk kita bisa menatap Banten lebih maju lagi, apa yang mesti kita lakukan sebagai masyarakat dan kita lah khususnya generasi muda. Ya anak muda baik sangka lah, sama pemimpin baik sangka, sama pemerintah baik sangka. Ya kan itu dulu tata hati dan pikiran dulu. Kalau udah baik sangka tuh kita jangan saling curiga. Itu enak tuh kita melangkah itu. Kalau udah hati sama pikiran adem itu kita mau aktivitas apapun kita juga enak juga tuh. Kesehatan juga. Karena kan dari pikiran ke kesehatan juga. Jangan salah, aktivitas pikiran itu berdampak ke fisik itu sehat. Kalau sehat kan udah enak tuh. Kalau orang sehat ngapain aja bisa, mau nulis jadi wartawan, jadi apa aja bisa kan. Kemudian ada banyak peluang potensi, manfaatkan. Selama ini banyak anak muda yang hanya potensinya banyak loh Banten. Selama ini ada loh kesempatan ini Banten, tapi ada loh potensi dan modal ini ada loh, tapi nggak pernah memanfaatkan. Jadi baca peluang dan manfaatkan peluang itu. Ya kan sekarang kan baca aja. Peluangnya banyak nih. Perpustakaan banyak, nggak ada yang mau baca. Ya kan baca nggak ada yang memanfaatkan kan. Ya kan. Artinya kita harus membaca sekaligus memberi nilai manfaat untuk kita dan sekitar kita. Ya jelas. Kalau itu kan sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat buat orang lain. Terima kasih nih Bang Jajuli atas kesediaannya. Nggak terasa 1 jam ya. Iya. Tetap sehat selalu Bang. Semoga pengalaman kemarin divonis positif. Justru semakin. Tapi alhamdulillah 2 minggu itu istirahat isolasi, tapi bisa jadi narasumber webinar 3 kali. Ya 1 bab disertasi saya selesai. Ya kan? Kemudian ya pokoknya banyak ternyata hikmahnya itu. Banyak hikmah ya. Banyak sekali. Lalu banyak yang nengokin walaupun orang yang nggak ada makanannya ada, digantungin di pintu gerbang di pagar. Dan baru kali ini saya sakit nggak ada yang nengok. Ternyata dalam kondisi begitu justru memberi kita jeda untuk merefleksikan bahwa ada kalanya kita bisa produktif di masa pandemi. Bisa produktif. Terima kasih banyak Kanda. Sukses selalu. Semoga senantiasa produktif dan memberi manfaat semuanya. Oke teman-teman, demikian cacahan literasi dengan Kakanda kita yang keren, Jajuli Abdillah. Semoga memberi manfaat dan menginspirasi kita semuanya. Tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu. Sebesar apapun kesalahan yang Anda timpahkan ke orang lain, dan sebesar apapun Anda menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubah Anda. Weni Dyer. Salam literasi, membaca kata, membaca dunia.